Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam pembahasan latihan US ya. Latihan US pertama PPKN. Mohon maaf untuk sebelumnya Bapak hanya membahasnya seperti ini, tidak ada gambarnya, tapi insya Allah tidak mengurangi makna pembahasan ya. Karena dikarenakan suatu hal suka hilang gitu nanti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Nomor 1, yang ini untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia pada tanggal 1 Maret Jepang membentuk panitia. Panitianya apa? Ini udah tahu ya, yaitu panitianya adalah BPUPKI. Yang Bapak tandain merah ini jawabannya, ini udah jelas ya. Kalau PPKI nanti tanggal Agustusnya, udah BPUPKI baru BPKI ya. Panitia 9 bukan, Komite Nasional ini ada pas nanti udah merdeka. Nomor 2, para pendiri negara perlu kita teladani. Keteladanan ini sesuai sila ketiga, yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, sudah jelas ya. Selanjutnya nomor 3, norma agama, arti pentingnya apa? Nah, dengan norma agama kita dapat C ya, menghargai orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Nomor 4, sikap dan semangat kenegaraan para perumus rancangan UUD 45 diteladani oleh para siswa adalah A, sudah jelas ini ya. Kemudian nomor 5, ciri penerapan norma hukum. Nah, norma hukum, ingat, norma itu ada agama, ada hukum, ada kesusilaan ya. Nah, ini yang norma hukum. Berarti kalau norma hukum cirinya adalah tertulis dan memang ada penegasan hukumannya gitu. Ini yang D ya. Kemudian nomor 6, keadaan yang memicu konflik agama adalah ini, hubungan antar umat agama yang tidak harmonis gitu. Nomor 7, selanjutnya norma hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Salah satu normanya ialah peraturan itu. Nah, kalau norma hukum dibuatnya oleh badan resmi, selain tertulis ada badan resmi yang membuatnya. Maksud resmi itu diangkat oleh negara ya gitu. Kemudian nomor 8, sidang BPUPKI, rumusan dasarnya yang pertama tanggal 1 Juni adalah oleh Soekarno. Kalau Yamin, Suwono, dan Hatta tidak tanggal ini ya, tapi ini juga sebagai para pendiri founding father dasar negara ya. Ada Muhammad Yamin, Supomo, kalau Hatta tidak. Nomor 9, dalam perumusan dasar negara, rumusan dasar negara Pancasila sempat menjadi perdebatan. Nah, adalah dalam hal penerapan sila pertama yang berbunyi, nah yang ini ya, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 10, ini adalah tentang tata urutan perundang-undangan. Ini kelas 8 ya. Nah, yang paling benar yang mana? Ingat, tentang kalau misalnya disebut undang-undang ini, karena tidak ada tulisannya setelah undang-undang dasar, berarti yang pertama adalah harus undang-undang dasar dulu. Kecuali kalau ditanyakan setelah undang-undang dasar, yaitu adalah apa? Berarti yang kedua, TAP MPR. Maka urutan yang penting adalah 1, 3, 2, 5, 4, 6, dan 7 ya, ingat itu. Nah, ini nomor 11 tentang kedaulatan, ada ke dalam dan keluar. Kalau keluar ini bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi kewenangan kekuasaan negara untuk berhubungan dengan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kalau di dalam mengatur segala urusan kepentingan negaranya tanpa campur negara lain, yang B ini. Kalau yang ke dalam ya. Udah jelas. Nah, nomor 20, hak-hak DPR. Ini Bapak ada pembahasannya di bawah. Nih. Kalau interpelasi adalah yang C. Hak DPR ada 3, hak interpelasi, meminta keterangan. Ya. Nah, kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak apa? Misalnya yang sekarang ada COVID, misalnya ada vaksin COVID, itu hak DPR boleh menggunakan hak interpelasi. Hak angket, penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan yang sedang berlangsung ini hak angket. Kemudian hak menyatakan pendapat atas apa? Yang nomor 3, ada kebijakan perintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air dunia internasional. Nah, yang sekarang boleh misalnya tentang penanganan COVID, tindak lanjut penanganannya seperti apa? Nah, ini ada ya di sini hak menyatakan pendapat. Lanjut,
Mohon maaf karena pembahasannya agak cepat karena di sini Bapak dibatasi waktunya 15 menit. 13. Lembaga negara yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan lain sebagainya adalah Komisi Yudisial. Nah, sedangkan yang lainnya Bapak bahas ini. Nah, Mahkamah Konstitusi kewenangannya apa? Ini ada nih. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa lembaga negara, memutuskan pembubaran parpol, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, menguji peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya, memberikan pertimbangan dalam proses gerasi, pengampunan dan rehabilitasi pemulihan nama baik. Nomor 14. Alinea di atas mengandung makna bahwa, nah ini, segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan ya. Ini salah satu kebangkitan nasional udah jelas, kecualinya siapa? Abdul Haris Nasution, itu adalah yang pahlawan revolusi ya. Nomor 16, sikap yang paling tepat terhadap kebangkitan nasional adalah B, udah jelas, meneladani. 17, Bapak sengaja pakai nama Bapak sendiri ini. Udah jelas ya, tindakan Bapak ini adalah B, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 18, kebangkitan nasional menjadi tonggak pergerakan menuju Indonesia merdeka, kecuali apa alasannya? Udah jelas yang D, menghilangkan peran para tokoh perjuangan sebelum tahun 1908. Nomor 19, nilai dan semangat kebangkitan nasional memiliki arti yang penting bagi bangsa Indonesia, kecuali, nah, sadarkan sejarah kali dengan mengembangkan kondisi masing-masing ini enggak, karena keluhnya adalah kecuali ya. Kemudian 20, Sumpah Pemuda memberi makna persatuan dibawahnya kecuali apa? Suku. Berbangsa satu, tanah air, bertumpah tanah air Indonesia, bangsa satu, dan bahasa persatuan. Ini ya, 3. Sudah jelas. 21, makna Sumpah Indonesianya adalah hilangnya suku bangsa asli Indonesia kecuali ini ya. Kecuali, udah jelas. 22, sehari setelah PPKI. Nah, sidang pertama hasilnya apa? Nah, ya, tapi di sini disebut ditanyakannya berlangsung dengan konstitusi. Yang berhubungan langsung dengan konstitusi adalah menetapkan undang-undang dasar. 23 yang tadi sudah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya, maksudnya memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara hasilnya kepada DPR ini. BPK. Sudah jelas ya. Yang termasuk Mahkamah Konstitusi tadi di atas sudah dibahas tugas seperti apa. Ini jawabannya 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau ini mah bukan Mahkamah Konstitusi nomor satunya, tapi komisi yang tadi ya. Ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Nomor 25 lanjut. Bentuk-bentuk bela negara nomor 2 ditunjukkan pada nomor. Nah, bentuk bela negara ini 1, 2, 3, 4. Nah, ikut mulai peraturan secara umum ya, tapi ini 1, 2, 3, 4 yang dilakukan di negara kita. Bahkan yang sekarang yang berlaku itu katanya akan ada wajib militer untuk setiap orang warga negara Indonesia. Yang baru peraturan yang sekarang. 26, perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan terhadap pemuda angkatan 28 dengan ikrar Sumpah Pemuda. Udah jelas ini. 27, dampak positif keragamannya adalah ini, baru juga kemarin dibahas ya, keragaman merupakan unsur yang dapat mengurangi nasionalisme dan patriotisme. 28, partisipasi warga terhadap peristiwa memilih presiden wakilnya adalah udah D itu D ya, menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai hati nurani. 29, ini waktu kalian semester 1, kedaulatan 4 pokoknya sifatnya adalah ini permanen, itu berarti yang D udah jelas. Pembahasannya ada absolut apa, permanen apa, tidak terbatas dan tunggal atau bulat tidak terpecah apa. Ini udah ada jawabannya pembahasannya. Nomor 30, kemajuan teknologi dampak negatifnya adalah ini, tapi dikaitkan dengan generasi muda. Nah, menghidupkan Karang Taruna, membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasinya harusnya gimana. Nah, menghidupkan Karang Taruna untuk membina mental para pemuda nih. Kenapa? Karena apalagi sekarang PJJ ya, kita idealisme, kita terpisah gitu ya. Belajar juga live kayak seperti ini gitu. Ini ya, harus dibangun lagi kerukunan dan komunikasi yang tepat.
31. Salah satu upaya ancaman dihadapi dalam negara-negeri penyalahgunaan narkoba. Penanggulangannya apa? Nah, ini alternatif aktivitas yang bermanfaat penjelasan bahaya narkoba. Ini ranah tentanya. Kadang terlupakan karena kondisinya PJJ seperti ini, terlupakan karena kita masa pandemi ya. Padahal masih banyak nih gembong-gembong narkobanya. 32. Konflik itu dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Salah satu akibat konflik apa? Nah, ya udahlah, perpecahan dalam masyarakat. Udah jelas ini ya. 33. Gagasan Bung Muhammad Yamin dalam perusahaan negara adalah 1 dan 2. Perikonsilian. Demokrasi ini Soekarno, ya Supomo, dan Muhammad Yamin. Maaf, Supomo ini. Yamin itu hanya nomor 2, 1 dan 2. 34. Salah satu hasil amandemen. Nah, kedaulatan bertangan rakyat dan dilaksanakan undang-undang. Alasan yang melatar belakangi amandemen pasal tersebut adalah menuju negara yang semakin demokratis. Ini yang A ya. Nomor 35. Perilaku positif terhadap pelaksanaan pasal 27 dapat ditunjukkan dalam pertanyaan nomor 27 itu tentang hukum ya, taat hukum, membayar pajak dan menaati berlalu lintas. Hak pilih boleh tapi tidak masuk ke sana. Apalagi menghormati orang tua, itu lebih ke agama itu ya. 36. Lembaga tertinggi. Nah, sebelum amandemen lah MPR. Kalau sekarang kan udah setara ya, lembaga tinggi negara gitu. Tapi sebelum amandemen ya MPR. 37. Ini nama perundingannya ya. Pada tahun 1945 Linggarjati ini ya. Di Kuningan. Clue-nya di Kuningan. Renville di Kaparepir, Rum Rojen itu dari Muhammad Rum dan Rojen dari perwakilan Belanda. Asia Afrika itu KTT ya, Konferensi Asia tingkat tinggi di Bandung waktu itu. Demi persatuan bangsa, tadi perbedaan pendapat tentang rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Nah, cara yang ditemunya apa? Nah, artinya yang ditemunya walaupun berat hati mungkin bagi umat Islam, tapi tetap kita legowo, kita dengan toleransinya memutus untuk mengganti rumusan sila pertama Pancasila akhirnya ya. 39. Pada awal kemerdekaan, upaya untuk menerapkan sila sebagai dasar negara banyak sekali. Salah satunya adalah ini. Awal kemerdekaan ya. 45. Madiun yang dipimpin oleh Musa. Jadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musa di Madiun. Dan yang terakhir 40. Muhammad Toha, tokoh yang berperan dalam peristiwa apa? Bandung Lautan Api. Ini sudah jelas ya. Alhamdulillah pembahasannya untuk yang US1 pada mudah-mudahan dapat nilainya yang terbaik juga. Mohon maaf apabila terasa ini cepat banget pembahasannya karena dibatasi waktu ya. Dan ini juga mudah banget soal-soalnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.